Hai guys, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1 Akuntansi Sektor Publik Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Namun sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ardianto Lasa, yang kedua Natasha Mema, yang ketiga Novalinda Mamadoa, dan yang keempat Novia Kokali. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu yang pertama akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, yang keempat akuntansi kas, dan yang kelima akuntansi akrual. Pada dasarnya, kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually eksklusif. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual yang dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dengan anggarannya. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vetter pada tahun 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa di antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah: yang pertama, perusahaan perorangan atau milik pribadi kurang menguntungkan dibandingkan perusahaan yang dimiliki publik atau perseroan terbatas. Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Terdapat dua jenis dana yang dipergunakan pada organisasi sektor publik, yaitu pertama, dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan atau governmental fund. Yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis. Yang berikut akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash base adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Dengan cash base, tingkat efisiensi dan efektivitas satu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Contohnya,
Penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan atau revenue, bukan sebagai utang. Untuk mengkoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih overstated. Hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran. Akuntansi akrual. Akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasian akrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Kesimpulannya, pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilkan laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan itu adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi dana. Masing-masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sebenarnya antara kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually eksklusif. Teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi kas. Akan tetapi, seiring adanya reformasi sektor publik, terjadi pula pergeseran dari sistem akuntansi kas menjadi sistem akuntansi akrual dan akrual modifikasi.